I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku tidak percaya Tuhan yang mengatur-ngatur rezeki. Si A 5 miliar, si B 10 miliar, si C 20 miliar. Aku tidak percaya Tuhan seperti itu. Tapi aku percaya pada Tuhan yang memberikan sama pada setiap orang. Epignosa. Halo, saya Ardi. Dalam waktu yang sangat bahagia ini, saya akan membawakan materi dengan judul Kenapa ada energi negatif? Alasan kenapa saya mengangkat tema ini karena pernah saya membaca buku dan di situ kiai itu berkata, memang tujuan hidup ini beribadah, tapi lebih dalamnya adalah tujuan hidup ini adalah untuk senang-senang, untuk bahagia, untuk nyaman. Dan alasan kedua, kenapa saya mengangkat topik ini, karena ada kutipan dari orang-orang bijak. Hidup ini adalah cerminan apa yang kamu lakukan. Artinya akhirat itu cerminan dari dunia. Jika duniamu bagus, maka akhiratmu juga pasti bagus. Nah, tentu pembahasan saya ini mungkin cocok pada teman-teman dan mungkin juga tidak cocok. Mungkin Anda menyetujuinya, mungkin juga tidak. Tapi menurut saya, yang saya mau bahas ini semua orang mengalaminya. Jadi pastikan nonton videonya sampai habis. Ada 5 poin yang saya mau bahas. Yang pertama adalah kenapa ada energi negatif. Seperti orang marah. Anda sedang bicara serius dengan seseorang, tapi tiba-tiba ada anak-anak yang ribut. Maka Anda kesal, Anda marah. Kenapa Anda marah? Karena tidak menginginkan anak itu ribut. Begitu juga misalnya pasangan Anda tidak setia. Tentu Anda marah, tentu Anda bersedih karena tidak menginginkan pasangan Anda menduakan Anda. Begitu juga ketika Anda stres, mungkin karena pekerjaan, mungkin karena perencanaannya gagal, itu karena tidak menginginkan terjadinya masalah. Dan bisa saja, misalnya hari ini Anda berdagang dan dagangannya ramai dan Anda mendapatkan banyak uang. Anda tentu senang, Anda tentu bahagia. Tapi ketika besok hari Anda lagi berdagang dan dagangannya sepi, maka Anda pun tidak nyaman, Anda pun merasa kesal. Ya, karena Anda tidak menginginkan dagangan Anda sepi. Jadi dapat ditarik kesimpulan, energi negatif seperti kesal, marah, takut, putus asa, bersedih, itu karena tidak menginginkan sesuatu. Poin kedua adalah apa dampak energi negatif. Di dalam tubuh selalu ada hormon yang diproduksi ketika berenergi positif maupun berenergi negatif. Dan ketika
selalu berenergi negatif, maka hormon-hormon yang diproduksi seperti adrenalin, noradrenalin, kortisol, dan hormon-hormon ini sangat jahat. Dan inilah yang membuat seseorang bisa terkena penyakit. Semakin lama berenergi negatif, maka bisa jadi dapat menimbulkan penyakit tumor, penyakit gula, penyakit kanker, dan penyakit lainnya. Dan bagaimana dengan rezeki? Bagaimana dengan uang? Tentu akan menjauh, karena hukum energi akan menarik yang serupa, akan menarik yang sejenis. Dan sedangkan rezeki atau uang itu energinya ada di energi kebahagiaan, energi cinta, energi kenyamanan, energi kedamaian. Jadi tentu akan menjauh. Dan walaupun Anda sangat bekerja keras, tentu penghasilan Anda tidak akan memuaskan Anda. Poin yang ketiga adalah apa yang mendasari sehingga yang tidak diinginkan ini hadir dalam diri. Yang mendasari adalah karena faktor kebutuhan yang diinginkan sesuai harapan. Maunya dihargai, dihormati, dimengerti, tapi sebaliknya yang didapat. Maunya semua urusan lancar, pasangan setia, bisnis bertumbuh, tapi sebaliknya yang dialami. Sehingga terjadi penolakan-penolakan dalam dirinya. Dia menolak semua yang tidak diinginkan, sehingga mengalami penderitaan, bahkan menyalahkan Tuhan, bahkan mengeluh pada Tuhan. Ya Tuhan, kenapa kau ciptakan aku? Siapakah yang suruh kamu ciptakan aku? Kenapa kau berikan aku masalah ini? Padahal yang dialami itu memang tidak baik, tapi bisa jadi itu baik untuk pertumbuhannya, baik untuk masa depannya, karena ada pembelajaran di situ. Poin keempat adalah apa yang menggerakkan seseorang sehingga terkadang berada di energi negatif. Yang menggerakkan adalah karena rasa takut. Sebelum saya melangkah lebih jauh, saya akan membahas sedikit tentang rasa takut. Rasa takut itu ada dua, ada negatif dan ada positif. Yang positif adalah seperti memiliki rasa takut pada ular, memiliki rasa takut pada singa. Kalau tidak memiliki rasa takut pada ular atau singa itu kan bahaya. Tapi itu perlu ada rasa takut begitu. Namun ada rasa takut yang negatif, seperti takut tidak punya uang besok, takut tidak makan besok, takut di hari masa depan. Itu takut tidak baik atau takut negatif. Nah, sehingga rasa takut inilah yang membuat orang bisa serakah, bisa rakus, bisa tamak. Dan sehingga dia memiliki keinginan mau kaya, mau punya uang miliaran, mau punya aset sekian, mau punya jabatan tinggi, karena rasa takut yang menggerakkan. Karena takut miskin, takut nanti mau punya keperluan tidak punya uang, takut dihina kalau tidak punya jabatan, takut disepelekan kalau miskin. Pertanyaannya, apakah salah kalau kaya? Apakah salah kalau punya pangkat? Tentu tidak. Tapi jangan untuk mendapatkan itu karena digerakkan oleh rasa takut, tapi digerakkan
untuk kebaikan, digerakkan untuk kebermanfaatan, digerakkan karena cinta. Itu bagus daripada digerakkan rasa takut. Poin yang kelima adalah bagaimana berenergi positif supaya bisa merasa damai, bahagia, nyaman, dan merdeka dalam hidup. Yang pertama adalah selalu bersyukur. Syukurilah yang Anda miliki. Jangan mau bersyukur ketika belum yang dimiliki. Banyak yang bisa disyukuri. Ketika makan hanya tempe, itu kan rasanya enak. Yaitu syukuri saja itu. Melihat pemandangan yang indah, ya syukuri saja itu. Punya badan sehat, syukuri itu. Banyak yang bisa disyukuri. Yang kedua adalah prasangka baik. Apapun kejadiannya, apapun situasinya, carilah prasangka baik. Karena semua kejadian itu tergantung sudut pandang. Jika Anda berprasangka negatif, maka tentu akan Anda berenergi negatif, dan begitu pun sebaliknya. Yang ketiga adalah terimalah semua kejadian yang tidak diinginkan maupun yang diinginkan, karena di balik itu ada hikmah yang berguna untuk perjalanan hidup ke depan. Yang keempat adalah miliki keinginan, miliki tujuan, tapi didasari untuk berbuat baik, untuk bermanfaat, untuk menebarkan cinta di alam semesta. Sekian, dan semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.